Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalatu wassalamu ala rasulillah. La haula wala quwata illa billah. Selamat malam teman-teman. Kembali lagi bersama saya Andi Kurniawan. Pada kesempatan hari ini kita akan berdiskusi atau mereview sebuah film yang beberapa waktu sempat viral, yakni Super Santri. Nah, dalam hal ini adalah NU Channel yang merilis film ini. Film yang bertemakan superhero lokal ini menuai banyak respon dari masyarakat maupun dari kalangan milenial karena mengangkat suatu isu yang cukup relevan di kalangan masyarakat dan tentunya dibingkai dengan bergenre superhero. Nah, tentunya untuk itu saya tidak sendiri, di samping saya sudah ada Gus Ahmad Liwalu Hamdi. Selamat malam Gus. Selamat malam. Gus Ahmad Liwalu Hamdi ini adalah pengasuh Pondok Pesantren Manbaul Ala Purwodadi. Selain itu juga sebagai anggota Komisi Aswaja PWNU Provinsi Jawa Tengah. Nah, untuk pembicara yang kedua ada Mas Muhammad Gulam Dhofir Mansur. Nah, Mas Gulam ini adalah anggota atau pengurus PWNU PWIPNU Provinsi Jawa Tengah. Nah, selain itu lagi lanjut studi S2 nggih Mas? Di Strata 2 Hukum Tata Negara Universitas Negeri Semarang. Nah, untuk selanjutnya mungkin kita langsung bertanya-tanya kepada narasumber. Untuk yang pertama mungkin ke Gus El dulu nih. Dari film yang bertemakan superhero, tapi isinya ini cukup agak berat Gus, yaitu sedikit banyaknya juga menyangkut tentang isu-isu radikalisme. Mungkin sebenarnya apa sih yang mendasari NU dalam hal ini adalah NU Channel untuk membuat film ini? Ya, memang menarik. Dari Nahdlatul Ulama sendiri itu berpikirnya sudah maju ke depan, sudah milenial, karena memang kita tahu bersama bahwa media sosial atau perfilman itu kan bisa dijadikan sarana informasi, sarana hiburan maupun sarana pendidikan. Jadi memang dalam penyampaian dakwah itu tidak melulu secara verbal atau ya seperti mubalek. Pada umumnya itu tidak harus ceramah. Nah, lewat berbagai media bisa, diantaranya itu lewat film. Memang kalau kita pahami dari film yang durasinya kurang lebih dari 1 jam itu, yang pemerannya kelas luar biasa itu sudah ada Gus Miftah, ada Gus Yusuf, ada Pak Sekjen itu di sana, dan ada anak-anak muda juga tampil di sana dengan menyuguhkan penampilan koreografi pencaksilat yang luar biasa itu. Jadi memang perlu adanya dakwah yang bernafaskan Ahlussunnah wal Jamaah An-Nahdliyah yang memang itu mengirim pesan bahwa Islam itu harus moderat, harus wasatiyah, di mana pesan ini akan mudah tersampaikan apabila melalui model atau lewat sarana perfilman. Karena memang diakui ada sebagian umat Islam kita itu yang memang dalam tanda kutip itu alergi untuk menghadiri pengajian, apalagi mau mondok gitu. Nah, sehingga yang bisa menyentuh ranah mereka yang belum terjamah oleh kajian-kajian ilmiah Islam, yang belum terbiasa dengan nuansa pengajian itu bisa disentuh lewat film, karena memang temanya itu superhero. Ya, saya kira itu nanti ada sambungannya dengan series seperti Joko Anwar itu Mas, Langit dan Bumi gitu. Si buta dari Gua Hantu itu. Tapi ternyata ya memang menarik itu filmnya itu. Jadi memang harus dibuat sebuah film untuk menyentuh ranah-ranah umat Islam kita, saudara kita yang masih belum terbiasa menghadiri pengajian seperti itu. Menarik ya teman-teman. Di situ juga dihadiri oleh tokoh-tokoh NU langsung nggih Pak. Ada Pak Sekjen, Pak Helmi, ada Gus Miftah juga. Kiai yang kita ketahui banyak pengaruhnya di kalangan masyarakat tentu. Presiden pendosa. Mungkin kalau orang ajinya itu. Iya di pondoknya. Kalau kita melihat gagasan dari NU Channel ini, apakah ke depan nanti akan banyak bermunculan kembali Pak? Mungkin bisa dibingkai dengan film superhero lokal atau bisa dibingkai dengan industri kreatif media yang lain. Oh ya, mungkin Mas Gulam bisa menanggapi terkait ini Mas.
menjadi harapan besar bahwa kita ini sudah masuk ke dunia postmodern ya. Sudah nggak modern lagi, sekarang udah postmodern. Bahwa basically saya orang hukum nih, kalau trias politika itu eksekutif, yudikatif, sama legislatif. Nah hari ini tuh dunia tidak bisa diatur oleh cuma 3 lembaga ini. Salah satu untuk negaranya, tapi yang keempat adalah media. Itu sudah disepakati bahwa termasuk ada film, kemudian konten-konten kreator yang hari ini berterbaran di berbagai platform itu adalah bagian dari bagaimana cara mempengaruhi di sisi yang keempat ini. Tentu apalagi kita yang muda ya, pelajar Nahdlatul Ulama sudah mencoba untuk action secara real dalam konteks itu. Kita kemarin aja terbaru Harlah bikin cover sholawat, film pendek dan macam-macam. Memang ranah yang harus disentuh oleh teman-teman Nahdliyin khususnya yang muda ya di situ, untuk membanjiri dunia maya itu dengan konten-konten positif yang bernafaskan Ahlus Sunnah wal Jamaah Nahdliyah seperti itu. Karena memang dari luar juga tantangannya sangat luar biasa, baik dari yang sebelah kiri kita ada orang yang dengan semua nggak nutup aurat lah, film sarunya dan macam-macam, atau sebelah kanan dengan Islam yang sangat begitu keras. Iya. Nah kita ini harus stay di tengah nih, stay di tengah, tetap stabil, menyesuaikan kondisi. Pasnya ya diperbanyak kontennya. Seperti itu. Mungkin yang bisa menguasai media itu yang bisa memegang dunia itu ya. Hari ini seperti itu Gus, kira-kira Gus. Ya, apalagi kita di masa pandemi hari ini banyak sekali aktivitas yang sebelumnya kita laksanakan secara langsung, kini beralih hanya dengan menggunakan gadget ini, Pak. Mungkin kalau kita melihat persaingan NU sendiri dalam menghadapi dunia postmodern ke depan, mungkin akan seperti apa Pak persaingan? Atau mungkin resistensi dari kelompok radikal ekstrim atau justru dari kelompok kiri yang lebih sekuler mungkin Pak? Ya mungkin 5 tahun lalu ya sekitar itulah, kita kan sudah kalah langkah. Karena mereka itu tetangga kita sebelah itu kan sudah banyak berkecimpung di dalam media sosial, sudah banyak postingan di Google. Contoh saja kalau misal kita ngetik di kolom Google itu kita searching misalkan Manaqib Syekh Abdul Qadir Jilani, itu ternyata yang trending, yang urutan pertama, kedua, ketiga atau page awal itu di Google kan dari kalangan mereka, bahwa itu adalah bid'ah, itu khurafat, itu syirik. Nah itu 5 tahun ke belakang. Nah ini kita sudah istilahnya menyulam, dari kemarin-kemarin ini kita sudah merambah di dunia medsos, kemudian dari dunia perfilman. Itu memang perlu. Ada beberapa film yang memang sudah disajikan sesuai dengan ajaran kita, seperti film-film ayat-ayat cinta, terus wanita berkalung sorban, Hanung Bramantyo itu ya. Sebenarnya memang sudah ada pergerakan dakwah melalui perfilman, cuma ya masih istilahnya itu pemain solo itu. Dan Jam'iyah Nahdlatul Ulama alhamdulillah ya mulai beberapa tahun terakhir ini sudah merambah ke sana, itu sebagai wujud bahwa kita itu juga bisa bersaing dengan tetangga sebelah itu. Ya mungkin untuk Mas Gulam nih, tadi kan juga sangat penting ya NU dalam membangun media sosial yang edukatif serta menerapkan atau mentransformasi teknologi saat ini. Apakah mungkin dari IPNU sendiri atau IPPNU, apakah sudah ke depan ada gambaran atau visi ke depan untuk menanggapi masalah-masalah yang dihadapi? Pusatnya pemuda ya. Yun sewu Gus ya. Jadi gini Mas, khususnya di kalangan pelajar Nahdliyin hari ini memang sudah jauh lebih baik daripada beberapa tahun yang lalu, dengan kita mampu memproses diri untuk turut mau belajar, mau nyemplung di dunia konten-konten seperti itu, bahwa hari ini pelajar-pelajar itu juga sudah cukup banyak yang menjadi YouTuber dan macam-macam, yang mengisi konten-konten di dunia YouTube, di dunia website, itu sudah cukup signifikan. Namun tetap perlu harus dipush lagi. Ini kita di Ibnu Jateng sedang ini Gus, pengajuan studio lah kira-kira
full alat set streamingnya, karena memang SDM-nya itu alhamdulillah setelah awal tahun Januari waktu itu kita melakukan pelatihan zona kreator. Dari 40 kita bagi, ini yang konten YouTube, ini yang media untuk platform portal. Di Ibnu Jateng ngisi berita, artikel dan lain-lain, sisanya nanti di part yang lain lagi di dunia sosial media. Sudah mulai itu? Sudah mulai itu, Gus. Yang sudah kita lakukan, kebetulan juga ini kita diturunkan ke beberapa cabang, kan bergantung sisi kemampuan cabang tersebut untuk menyesuaikan. Ada yang sudah bisa, ada yang belum, ya namanya pengembangan SDM kan pelan-pelan, Gus. Ya sumbernya justru ya dari pemuda itu. Iya. Kalau dari anggota LBM kan enggak mungkin baca kitab terus, taruh banser kan gembur terus di lapangan. Kebetulan dalam di PW Ibnu ini wakil ketua bidang dakwah, Gus. Sehingga kita sedang rescheduling lah, bikin schedule 2 minggu, nanti 1 bulan 2 kali itu bikin konten setahun ke depan seperti itu. Ya menyesuaikan temanya. Nanti pas tanggal itu Masehinya atau Hijriyahnya ngepasi momen apa, ya temanya itu kayak gitu, Gus. Ya memang seperti statementnya Pak Yai Said Akil Sirot kan, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Bil hikmah itu ya bil medsos. Bil medsos. Itu ada, saya pernah melihat pidatonya seperti itu. Ya. Hikmah ya bil medsos. Kontekstualnya hari ini seperti itu. Iya memang. Media yang paling banyak dilihat oleh masyarakat ya medsos itu sendiri ya. Kalau dulu mungkin sebelum medsos gempar di masyarakat, mereka masih mencari informasi secara manual, dan hari ini tentunya peran pemuda dalam ini ada Ibnu dan pemuda yang lainnya turut serta dalam persaingan media sosial. Kemarin menarik Mas Gulam, teman-teman IPNU dan IPPNU di daerah Timur Grobogan itu sempat mengajar beberapa anak yang memang karena adanya pandemi ini banyak sekolah yang diliburkan. Nah dari itu mereka berinisiatif untuk membantu pelajaran mereka selama di rumah. Nah itu kalau di rumah mungkin dari Gus El, peran pesantren mungkin Gus dalam masa pandemi ini kan banyak sekali yang pembelajaran secara formal itu dihentikan. Nah peran pesantren di sini juga sangat membantu pemerintah untuk mendidik putra-putri bangsanya untuk tetap belajar. Mungkin bisa direfleksikan kembali peran pesantren dalam. Ya, justru dari pandemi ini membuktikan bahwa memang pendidikan yang mampu bertahan dan mampu eksis di tengah badai cobaan apapun, pandemi apapun, itu ya hanya pesantren. Di mana ketika sekolahan pendidikan formal melalui daring, kalau itu 1 atau 2 bulan bisa. Kalau hanya transformasi knowledge itu kan bisa pengetahuan, tapi kan yang namanya pendidikan tidak sekedar pengetahuan saja, ada transformasi nilai, ada pentransferan nilai. Ya ternyata kita sudah melihat secara gamblang bahwa ternyata pesantren itu yang masih bisa bertahan karena ada isolasi. Bahwa kita bicara isolasi baru-baru sekarang, sebenarnya pesantren sudah mengisolasikan diri dari gemerlap duniawi sejak bahkan ratusan tahun silam. Pendidikan yang paling tua di Nusantara kan pesantren itu ya, pencetusnya ya para wali songo yang berakar-akarkan dari budaya Nusantara itu sendiri. Seperti itu, karena dilakukan 24 jam dalam pemantauan kiai itu. Seperti itu memang. Ya mungkin dari Mas Gulam kan sempat nyantri juga Mas ya, bahkan udah lama nyantri Gus. Aduh, malu sih. Pengalaman pribadi mungkin Mas dalam antara organisasi kemudaan dengan dunia pesantren mungkin. Kalau memang masa studi kita ini masih di Dikdasmen, berarti ketika ini untuk menempuh wajib belajar 12 tahun dari kelas 1 SD sampai kelas 3 SMA, memang proses yang saya rasakan itu basically ya di dunia pesantren. Jadi pure, belum nyemplung di dunia keorganisasian itu ya hanya di organisasi-organisasi yang ada di dalam sekolah dan lembaga pesantren tersebut. Sehingga belum keluar, belum kenal NU struktural dan macam-macam. Tapi karena waktu itu dalam nyantrinya di Kudus, Gus. Kudus. Waktu SMA mondoknya di Raudhut Thalibin, yang mendiriin Mbah Raden Asnawi.
Mbah Ki Hadir Asnawi Kudus, sekolahnya di Madrasah Qudsiyah. Jadi waktu itu bisa ada space antara pulang sekolah itu jam 1 siang sampai sore itu biasanya ekstrakurikuler. Dari situ kenal dunia NU struktural. Ini menjadi penting untuk teman-teman pelajar dan pemuda hari ini ya. Kadangkala juga menjadi keprihatinan tersendiri. E-sport itu positif asli. Mabar itu juga nggak jelek-jelek amat lah. Main Mobile Legends, PUBG atau yang lain itu bagus. Memang kalau itu ada nilai edukatif, kalian serius membentuk tim, kemudian ikut kompetisi yang resmi kayak gitu nggak apa-apa. Tapi yang terlihat hari ini kan di masa pandemi dengan tidak sekolah itu lebih banyak madorotnya. Saya juga main PUBG juga sama, tapi kan untuk hiburan lah. Alangkah lebih baik daripada teman-teman pelajar seperti itu, ya mending berkegiatan yang positif, bisa ngaji di pesantren. Ini kan sebentar lagi Ramadan, kami kira sampean posonan lah, izin orang tua pasti boleh ngaji posonan itu positif, atau ikut di IPNI PNU juga boleh, atau untuk penonton yang barangkali bukan Nahdliyin kan bentuk toleransi kami, sampean juga bisa gabung, ada IPM, pelajar Muhammadiyah, kemudian ada yang lain. Bahkan kalau di Grobogan aja kan ada Ikatan Pemuda Hindu Buddha juga kan, yang itu tentu wadah-wadah tersebut atau minimal di desa itu pasti ada Karang Taruna. Nah itu menjadi wadah-wadah, ruang-ruang yang sampean itu bisa mengeksplor diri di situ dibanding memadorotkan diri dengan hal-hal yang tidak bermanfaat seperti itu. Kalau perkumpulan hijrah Aduh. Ada kalimat menarik dalam film itu. Mending salah pergaulan lebih salah pengajian lebih berbahaya daripada salah pergaulan. Iya. Seperti itu. Itu pendekar yang musuh itu tadi itu. Ada kalimat seperti itu. Salah pengajian lebih berbahaya daripada salah pergaulan itu. Itu sangat fenomenal kata-kata seperti itu Gus ya, dalam cukup berani NU dalam membuat film yang bertemakan radikalisme. Mungkin dengan adanya film ini banyak teman-teman yang mungkin juga yang sudah terlanjur berada di forum-forum tersebut, mungkin responnya akan gimana Gus? Apakah akan mereka membuat suatu film tandingan mungkin, atau justru akan terbuka hatinya dengan adanya film ini? Ya macam-macam responnya. Nanti ya bisa jadi seperti itu tuh, membuat istilahnya tuh tandingan film. Tapi yang pasti kita harus fokus pada internal kita untuk semakin menyajikan tontonan film itu bukan hanya dari sisi esensi pesan moralnya yang mau disampaikan, tapi memang dari pengemasan, dari sebelum produksi itu harus dimatangkan inti dari ceritanya apa, terus castingnya, terus dialognya, setting tempatnya, alur ceritanya. Itu kalau menarik nanti ya secara tidak langsung nanti kita memiliki fans sendiri yang belum terjamah oleh pengajian, nanti malah bisa terpengaruh dari pesan moral kita itu. Ya, menjadi sebuah ironi ketika kita banyak menggemari atau menjadi fan dari film-film luar negeri seperti Spider-Man, Batman dan lain-lain, tapi kita lupa dengan bahwa kita sebenarnya punya superhero sendiri seperti Gatot Kaca, seperti tadi yang disampaikan dalam film Super Santri tersendiri. Nah, mungkin Mas Gulam ada respon tersendiri Mas untuk kalangan milenial ini lebih suka western oriented daripada film-film lokal. Mungkin juga ada pesan untuk para konten kreator mungkin. Oh iya tentu. Jadi orang merasa interest ya, punya ketertarikan itu ketika sesuatu, apalagi konteks hari ini ya, apalagi jika sesuatu itu packagingnya menarik, udah itu. Meskipun ada ada gium bahwa don't judge by cover, tapi tetap hari ini apalagi di dunia media yang bisa kita lihat di smartphone kita itu segala sesuatu kalau packagingnya menarik itu akan mendapat perhatian tersendiri. Kesan pertama itu. Deddy Corbuzier itu belum setahun sudah 13 juta subscriber toh. Ya setahun lebih lah. Mulai pandemi kan. Itu pun beliau videonya ada yang 30 menit, ada yang 1 jam.
bahwa hari ini yang tren pun itu tidak movie-movie yang di box office itu kayak gitu, enggak. Saya juga suka nonton film, suka nonton ke bioskop dan macam-macam. Tapi kan itu untuk pengetahuan, tidak untuk menjadi lifestyle. Untuk pengetahuan bahwa di luar sana ada seperti itu, kita sebagai pelajar Nahdliyin harus seperti apa kan gitu. Nah, yang menjadi menarik hari ini adalah justru maraknya, kalau enggak dua berarti, kalau enggak podcast, film pendek, short movie. Betapa viralnya, Mbok siapa itu yang Magelang itu? Tilik. Ya, film judul Tilik itu. Dan film-film pendek yang lain yang diproduksi sampai hari ini viewernya itu grow up, tumbuh terus naik terus seperti itu. Lah, untuk kalangan teman-teman NU, bahwa hal-hal inilah yang menjadi daya ketertarikan oleh pemuda hari ini, termasuk kompetisi-kompetisi game e-sport itu juga nggak apa-apa. Saya juga melihat di beberapa daerah hari ini sedang terlaksana porseni di PC Ibnu Jepara, Gus. PC Ibnu PPNU. Di situ juga ada kompetisi e-sportnya. Tapi kan positif tentu. Kemudian kemarin PC Ibnu Batang juga, itu nggak apa-apa. Nah, untuk dunia movie sendiri, tentu lebih mengena bahwa itu video pendek dan pesan yang disampaikan itu kuat. Meskipun hanya satu pesan. Kalau di film Super Santri ini kan banyak ya. Ada makna tirakat, Banyak sekali. baca hisib sakron, puasa, Kholwat, dan macam-macam itu tirak usaha dohir batin. Bahwa film pendek ini kan juga filmnya cuma 1 jam. Niatnya juga bukan movie yang standar box office juga. Tapi sudah bagus filmnya, sangat diharapkan nanti ada film-film Super Santri The Series, Gus ya. Selanjutnya. Termasuk untuk teman-teman pelajar Nahdliyin pemuda ya, baik di Ibnu maupun Ansor, film-film pendeknya sangat ditunggu yang bernafaskan Ahlussunnah wal Jamaah An-Nahdliyah, seperti itu. Perlu nggak NU memproduksi artis? Kita harus punya ikon muda. Kalau mungkin dari konteks sholawat kan kita punya. Ya, VV Zulfikar itu. Mungkin dari aktor kan. Aktor film. Ya itu harus harus keluar dari Ibnu atau PPNU itu. Jadi harus memiliki aktor khas NU itu, aktor yang hafal tahlilan gitu. Itu Gus Asmi. Oh iya. Mau di branding ke sana arahnya kan. Oh gitu Mas. Itu bagus itu. Memang ya harus ada yang seperti itu. Enggak semuanya harus ngaji terus ya. Ya semuanya harus ngaji semua enggak. Cuma harus yang ada di perfilman gitu. Ya, agar bisa menyentuh seluruh elemen masyarakat juga. Ya. Baik itu NU maupun yang belum NU, nanti agar bisa kita gandeng bersama untuk menuju Indonesia yang lebih baik tentunya. Baik teman-teman, tadi penting sekali pesan-pesan dari Gus El maupun Mas Hulam, bagaimana peran media, pesantren dan pendidikan ini menjadi 3 elemen penting dalam pembangunan karakter putra-putri bangsa Indonesia hari ini, apalagi dengan peradaban yang baru, Bergaulan. punya banyak tantangan. Mungkin ada pesan-pesan atau closing statement dari Gus El untuk para pemuda hari ini menghadapi masa depan. Ya, yang penting percaya diri dan selalu kreatif. Itu. Untuk Mas Gulam? Saya pakai slogan Ibnu aja ya, tetap belajar, tetap berjuang, dan bertakwa. Sangat ciri khas Ibnu sekali. Ya, mungkin demikian teman-teman apa yang dapat kami sampaikan. Semoga ilmu hari ini dapat kita serap, kita simpan dalam hati dan pikiran, serta dapat diimplementasikan dalam kegiatan sehari-hari. Terima kasih Gus El dan Mas Gulam untuk menyempatkan waktu berharganya pada kesempatan hari ini. Mungkin itu saja dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.